saya Dian Nurrahmah. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KDOD LAN Kota Samarinda. Baik, pada kali ini saya akan memberikan jurnal harian saya yang bertemakan anti korupsi. Ya, anti korupsi, kita tahu sendiri bahwa korupsi adalah salah satu isu yang dari dulu hingga sekarang ini menjadi sorotan. Mengapa? Karena dampaknya sungguh luar biasa ya ke bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, sebetulnya mengapa sih PNS atau ASN itu harus mempelajari nilai-nilai anti korupsi? Sesungguhnya karena ya kalau kita mampu menginternalisasi nilai anti korupsi, maka harapannya kita juga mampu untuk melawan dan tidak melakukan korupsi itu sendiri di lingkungan pekerjaan kita. Lalu tujuannya juga mengapa kita harus mempelajari nilai-nilai anti korupsi adalah agar kita mampu membentuk perilaku yang amanah, jujur, serta berperan dalam mencegah korupsi di lingkungan kita. Nah, adapun nilai-nilai dasar dari korupsi atau dari nilai anti korupsi adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ya, selanjutnya dampak dari korupsi itu sendiri adalah mulai dari kerugian negara. Lalu kemiskinan rakyat dilihat dari tingkat kemiskinan di Indonesia yang terus turun. Apalagi di masa pandemi ini kita tahu bahwa tingkat kemiskinan juga semakin menurun. Nah, citra bangsa di mata dunia juga turut diperhatikan ya. Karena apa? Karena ada indeks persepsi korupsi, yaitu di tahun 2019 kita masuk di peringkat 45 dari 100 negara. Selanjutnya juga terkait sarana prasarana yang tidak merata di daerah-daerah, ini juga bisa disebabkan karena adanya oknum yang melakukan korupsi. Selanjutnya juga masyarakat menjadi tidak sejahtera karena adanya korupsi. Nah, adapun 3 tingkatan korupsi itu yang pertama adalah betrayal of trust, lalu ada abuse of power, dan yang terakhir adalah material benefit. Nah, mengapa bisa terjadi korupsi? Ini karena ada perilaku dan niat yang didukung oleh sistem yang lemah dan juga adanya kesempatan. Bahkan walaupun sistemnya juga sudah bagus, tetapi kalau ada oknum yang ingin melakukan, ini bisa saja terjadi di lingkungan tersebut. Lalu bagaimana sih internalisasi saya sebagai dosen gitu ya, sebagai PNS untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan dengan nilai anti korupsi? Maka bisa dimulai dari ketika melakukan pengajaran, saya harus memastikan bahwa saya masuk tepat waktu dan juga selesai dengan waktu yang tepat gitu ya. Jadi tidak molor-molor begitu. Lalu juga tidak menggunakan sarana prasarana kantor dengan seenaknya begitu ya. Jadi kita harus tahu batasannya dan menggunakannya dengan bertanggung jawab. Lalu juga tidak menerima hadiah gratifikasi dari mahasiswa. Ini sering sekali terjadi gitu ya, kalau di dosen itu sering mahasiswa itu memberikan hadiah, memberikan souvenir gitu kepada dosennya. Nah, kita bisa mulai memilah nih manakah yang ketika dalam sistem itu kita tidak boleh terima begitu ya. Lalu yang terakhir adalah kita juga tidak boleh begitu mengambil yang bukan hak kita. Contoh misalkan ada dana penelitian, ada dana pengabdian, ya memang dana itu diperuntukkan untuk penelitian dan pengabdian, sehingga kita harus mampu ya menginternalisasi nilai anti korupsi, sehingga ketika kita melakukan tugas-tugas keseharian dalam jabatan, kita mampu menjaga bertanggung jawab, jujur, dan transparan. Ya, tadi adalah beberapa contoh yang bisa dilakukan oleh dosen untuk menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi. Intinya adalah kita harus kuatkan niat kita, semangat kita, dan komitmen kita untuk melawan korupsi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita ketemu lagi di jurnal harian saya berikutnya. Terima kasih. Dadah.